2 hari yang lalu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan yang disebut dengan BI rate menjadi 6,25% setelah sebelumnya sebesar 6,00%, 6% ya. Tujuan utama Bank Indonesia adalah mengendalikan inflasi dan stabilitas keuangan. Inflasi itu artinya dua, harga rupiah terhadap barang dan harga rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar. Maka kalau pasar uang ini luwes, BI rate menjadi acuan, Bank Indonesia menganggap volatilitas perubahan itu relatif stabil. Nah, Bank Indonesia menggunakan ini sebagai instrumen kebijakan moneter karena dalam konteks dia harus mengendalikan inflasi. Saya ingatkan kembali, salah satu definisi inflasi itu adalah nilai tukar. Nah, kalau ini dinaikin berarti ada upaya untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Dua hari yang lalu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan yang disebut dengan BI rate menjadi 6,25% setelah sebelumnya sebesar 6,00%, 6% ya. Bank Indonesia menggunakan nama BI rate sebagai suku bunga kebijakan itu namanya dipakai sejak 21 Desember 23. Jadi baru beberapa bulan. Sebelumnya namanya BI 7-day reverse repo rate atau BI 7DRR. Namun ini hanya soal mengganti nama saja. Sebetulnya tidak acuan utamanya tidak berubah, yaitu transaksi reverse repo Bank Indonesia tenor 7 hari. Nanti kita pelan-pelan pelajari. Nah, sebelum ini itu penyebutan BI rate agak berbeda. Dia pernah menjadi penyebutan untuk bunga acuan dari tahun 2005 sampai Agustus 2016. Waktu itu BI rate itu adalah suku bunga dari sertifikat Bank Indonesia SBI dengan tenor selama 12 bulan. Nah, lihat bedanya ya. Tadi tenor 7 hari, 14 hari, 21 hari, ini tenornya 12 bulan. Jadi di masa lalu Bank Indonesia membuat acuan yang sifatnya bertenor setahun. Artinya kalau orang membeli surat berharga Bank Indonesia, dia tidak bisa jual atau tidak bisa ambil kalau belum setahun. Tentu bisa ya dengan hal-hal, tapi tidak luas gitu. Ketika Bank Indonesia mulai Agustus 2016 menjadikan BI 7DRR yang sekarang disebut BI rate, itu maka bank-bank umum mengacu itu untuk menentukan bunga simpanan dan bunga pinjamannya. Jadi apakah itu bunga, terutama bunga deposito ya di bank umum, lalu dia memberikan kredit mengacu kepada BI rate ini. Mengapa? Karena dengan BI rate itulah dengan berbagai instrumennya si bank itu memiliki fasilitas menyimpan maupun meminjam. Nah, namanya ada fasilitas itu ya. Jadi bisa ya melihat ini Bank Indonesia melakukannya sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter. Dari sisi pelaku dalam hal ini terutama sekali adalah bank, itu dia kan bisa meminjam, bisa menaruh kepada Bank Indonesia. Nah, proses meminjam, menaruh, kemudian dia menyalurkan kepada masyarakat umum selain dari dapat DPK. DPK itu dana pihak ketiga ya, simpanan masyarakat diberi bunga berapa, acuannya BI rate. Nah, semacam itu ya. Nah, buat Bank Indonesia ini penting banget untuk memastikan transmisi kebijakan moneter melalui pengaruh suku bunga melewati pasar uang maupun suku bunga perbankan. Dan kita pernah menyampaikan juga di kajian kita, tujuan utama Bank Indonesia adalah mengendalikan inflasi dan stabilitas keuangan. Inflasi itu artinya dua, harga rupiah terhadap barang dan harga rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar. Nah, maka kalau pasar uang ini luwes, BI rate menjadi acuan, Bank Indonesia menganggap volatilitas perubahan itu relatif stabil dan disebut juga mengacu kepada faktor fundamental. Kita sudah pernah belajar faktor fundamental itu terutama sekali adalah neraca pembayaran. Nah, kira-kira begitu ya logikanya. Nah, mari kita lihat Bank Indonesia itu kalau di grafik ini cuma dari tahun 2016. Sebenarnya sebelum-sebelumnya angkanya beda ya, tapi ini biar kita lihat dulu.
Ini yang terkini ini 6,25%. Sebelumnya selama beberapa bulan 6%. Sebelumnya 5,75. Tapi kita pernah 3,5. Pernah tinggi. Nah, apa yang membuat Bank Indonesia melakukan perubahan-perubahan ini? Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali, ini diacu oleh bank. Jadi ketika ini seperti ini, tidak mungkin bank memberikan misalnya bunga simpanan, deposito dalam ini kalau tabungan memang kecil ya, tidak mungkin jauh-jauh dari ini, gitu. Bahkan Bank Indonesia ini selain mengumumkan BI rate, juga mengumumkan tentang kalau bank menaruh di Bank Indonesia diberi bunga berapa. Kalau saya tidak salah sekarang 5,75, berarti kan dia akan memberi di bawah itu kepada masyarakat. Begitu juga dengan bunga pinjaman. Itu maksudnya ya. Nah, cuma kita kan melihat ini, mengapa tidak rendah saja? Begitu loh, ya toh? Tidak, kalau rendah berarti bank kan bisa memberikan kreditnya rendah, tentu juga bunga simpanan rendah. Nah, Bank Indonesia menggunakan ini sebagai instrumen kebijakan moneter. Karena dalam konteks dia harus mengendalikan inflasi. Saya ingatkan kembali, salah satu definisi inflasi itu adalah nilai tukar. Nah, kalau ini dinaikin berarti ada upaya untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Gitu. Nah, misal ini kita pelajari di masa lampau ya. Ini saya percepat nih. Oh, maaf tidak ada. Jadi dahulu kita pernah mengalami BI rate itu agak tinggi gitu. Ketika inflasi misalnya di tahun 2000 berapa itu? 13 itu kan ada kenaikan BBM, ada juga The Fed melakukan quantitative easing. Ini kita suku bunga BI rate tapi acuannya beda ya. BI rate itu sampai 12,75%. 12%, karena kalau tidak inflasi akan makin kenceng dan nilai tukar bisa makin terpuruk. Nah, ketika kondisinya makin stabil waktu itu dilakukan penurunan dan sempat naik kembali di tahun 2008 sampai 9 sampai 9,5. Nah, ini sudah yang tertinggi sejak sistem baru ya. Dari Agustus. Mau sampai berapa ini? Nah, kira-kira begitu analisis. Tentu analisis akibatnya kita lain kesempatan ya. Yang penting saudara-saudara bisa tahu bahwa BI rate ini merupakan instrumen kebijakan moneter. Dalam konteks Bank Indonesia bisa membuat pasar itu ditarik likuiditasnya atau dikencangkan likuiditasnya di satu sisi, kemudian terkait falas bisa menahan laju pelemahan rupiah. Maksudnya begini, kalau BI rate sebegitu berarti kan asing tidak tertarik pulang. Oh, ini kok 6,25, di sana 5,5, masih ada spread. Artinya kira-kira bisa menahan. Tentu ada faktor-faktor lain, tadi paritas segala macam. Tapi prinsipnya BI rate dimaksudkan untuk itu. Analisis yang lebih dalam kita perlukan harus mencampur dengan beberapa kondisi lain.